pengumuman pemenang kompetisi EU Social Digiton yang pertama oleh delegasi Uni Eropa untuk Indonesia. Baik, kali ini saya sudah ada kedatangan Bapak Duta Besar yang terhormat Bapak Vincent Piquet, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, yang terhormat Bapak Marco Bonetti, Penasehat Politik Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, dan juga 3 Dewan Juri Kompetisi EU Social Digiton, yaitu ada Ibu Saiti Gusrini, Manajer Program HAM dan Demokrasi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Ibu Andi Yentriani, Ketua Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan juga Ibu Vita Maulani, Sekretaris Jenderal Asosiasi Internet of Things Indonesia. Nah, pada sore hari ini saya, Diana Safina Hutajulu, sebagai MC dan moderator akan memandu jalannya kegiatan hari ini. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa kegiatan kompetisi EU Social Digiton ini memiliki rumah situs di digithon.app. Kita telah berproses sejak 18 Januari, itu saat kompetisinya dibuka, dan selama 1 bulan penerimaan konsep note itu terus berlangsung, ditutup di tanggal 21 Februari, dan telah juga difasilitasi dengan 2 webinar. 2 webinar di tengah-tengah antara Januari hingga Februari tersebut dimaksudkan untuk memperkuat narasi inisiatif para peserta dari segi teknis inovasi digital, dan juga dari segi pendekatan substansi HAM, kesetaraan, serta inklusi sosial. Nah, teman-teman di sini pasti semuanya sudah kenal dekat dengan para juri karena mereka mewakili narasumber di 2 webinar tersebut. Pada hari ini juga saya ingin menjelaskan sedikit bahwa EU Social Digiton adalah program hackathon pertama yang dilaksanakan di bawah instrumen kebijakan Uni Eropa untuk Indonesia untuk menjangkau teman-teman muda dan para pemain teknologi di Indonesia dengan tema Aksi Muda untuk Perubahan. Sebagaimana diketahui juga bahwa kita dalam situasi pandemi yang terus berlanjut, yang telah mengubah banyak kehidupan orang secara mendalam, termasuk kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan juga kelompok rentan lainnya. Nah, di sini inisiatif Social Digiton mencoba untuk merespon tantangan dengan kontribusi melalui proses aksi muda untuk perubahan, dengan resolusi khusus yang dibuat untuk menjawab masalah-masalah sosial dan hak asasi manusia yang timbul dari pandemi COVID-19 ini. Makanya, Social Digiton ini memiliki 3 area fokus. 1, inisiatif untuk respon yang menjawab tantangan yang dialami oleh perempuan dan anak, untuk remaja dan anak-anak, dan juga untuk penyandang disabilitas. Dalam Social Digiton ini, delegasi Uni Eropa didukung oleh Association of Internet of Things, IoT, ASIOT Indonesia, dan juga Daily Social ID sebagai mitra kegiatannya. EU Social Digiton telah menarik 196 proposal yang kemudian dikerucutkan menjadi finalisnya ada 11 besar. Dan untuk sore ini kita akan memilih dan mengumumkan 4 telah terpilih dan mengumumkan 4 pemenang yang akan diumumkan sore hari ini. Kenapa? Empat, sementara mengetahui siapa sih pemenangnya, tapi bagi teman-teman yang ingin tahu juga prosesnya, kita ada video show untuk bisa menjelaskan sedikit perjalanan proses belakang kemarin. Nah, silahkan videonya diputar, Mas, untuk diperlihatkan ke partisipan. Silahkan, Mbak Bastina. We think that the most important thing is that we want to make sure that the technology
will serve people and add value to their daily lives. So human beings being at the center of this huge wave of this process. Ketika kita berusaha menemukan satu masalah dan berusaha mencari solusi, pastikan juga solusi yang kita buat itu tidak menimbulkan masalah baru Ya. bagi teman-teman atau pihak-pihak yang ingin kita bantu. Ketika kita mencari solusi itu adalah 80% itu kita harusnya fokusnya ke masalah. Fokus 80% on the problem, 20% the solution, itu biasanya will come up dengan sendirinya. Teknologi digital, baik itu internet, baik itu social media, artificial intelligence, robotik, teknologi informasi, itu sebenarnya membawa satu opportunities atau peluang yang sangat besar bagi transformasi sosial dan transformasi ekonomi di seluruh negara, bagi seluruh individu dan bagi seluruh semua negara. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Ada banyak hal. Tapi belum tentu itu yang paling diperlukan. Dan karena itu, ketika kita mau tahu apa yang perlu kita lakukan, maka kita perlu betul-betul memahami situasi yang sedang kita hadapi itu. Tombol hijau ini akan mengaktifkan perekaman Program konseling dan support group, fitur dari tampilan desain electric push button ke Android melalui by text, platform khusus untuk pengguna disabilitas sensorik. 321 Konsultasi sini dapat dilakukan via chat. Mereka akan diberikan beberapa pertanyaan yang Data ini akan terintegrasi langsung untuk sarana bertukar pikiran dan solidaritas bagi sesama pekerja perempuan. Baik, itu tadi sebuah cuplikan singkat atas pengalaman dari 2 webinar dan juga proses presentasi 11 finalis dari kompetisi Social Digiton ini. Namun sebelum kita mulai, saya akan mengundang Bapak Vincent Piquet untuk membuka acara kita hari ini. Silakan Pak Vincent Piquet, the time is yours. Well, thank you very much, Madam Master of Ceremony. Welcome to everybody. Selamat siang. Very glad you can join, and I thank you already in advance for your interest in this brief, but I think very lively session that we're going to have together. I greet very particularly, of course, our main partners in this activity. We have here with us Vita Indah Malani, the Secretary General of the ASIOT, the Indonesian Association of Internet of Things. And we have present with us as well Andi Yantriani, who is the chair of the National Commission on Violence Against Women, Komnas Perempuan. And very happy that we could collaborate with your organizations and yourselves in the framework of this activity. Now, I'll tell you very honestly that when my team came to me quite a while ago already with the idea of doing this Digithon, a socio-digithon using technology to engage with young people in Indonesia to solve social problems in Indonesia, to find creative solutions. When they came to me with that idea, I must admit, I was reticent. I didn't know exactly what it was, never heard of it before, just to show my ignorance. And I had difficulty visualizing the activity and how it would work and how it could do what it would aim to do. So we talked, however, we talked it through from left to right, from right to left, and up and down, etc. And in the end, I got convinced that this was a wonderful idea and that it was me being behind the curve rather than anybody else or anything else
that was wrong with it. Now, I think that the reaction that we got when we launched this contest shows how much interest there is, how much enthusiasm there is among Indonesian young people for this notion of working together through technology and with technology to produce technology-based social solutions to the problems of today. We got no fewer than 385 teams that registered for it with an initial concept note, with a sketch of the basic ideas that we're working on. Now, that is an awful lot of reactions. From those 385, the jury selected 196 to take this to the next phase. And on that basis, the jury reduced this to a group of 11 proposals, 11 ideas that they considered were the best. And that is great that we have got that. The only thing one has is we would like to work with more, and there's so much more creativity out there that we could not take forward. But anyhow, the result is very, very good, and I'm look forward very much to the announcement of the winners a bit later on. Now, why this topic for this contest? Of course, COVID continues to hang over us like a big dark cloud, and it will be with us for some time to come. As human beings, as societies, as individuals, we have to respond to that ourselves, individually, by being careful, social protection, medical protocols, etc. That is number one. But secondly, we also need to look at groups or individuals in society that are particularly impacted by the COVID pandemic. And there are such groups, for instance, women and young women and girls as well have been impacted particularly by the social impact of the COVID crisis, losing jobs, for instance, and also by a rise in the reported cases of violence at home directed particularly against women. So that is a very concrete problem. Disabled people, in one way or another, likewise suffer more than others under the pandemic. So we have to think about that and see what policy officials can do, what we as society and as citizens can do to try and help them in this particular predicament. So that is a realization we had working for the protection, for the promotion of the rights of our co-citizens, particularly in the days of the pandemic. That was the goal, and of course that's an objective in general, but especially coming Monday, the 8th of March, is International Women's Day. That, of course, was a very particular reason for us to try and organize something for the promotion of women's rights and gender equality. Now, I think we have succeeded in doing this, judging by the tremendous response, and I'm very grateful for that. And it goes to show that a couple of things. First of all, that social responsibility and commitment is shared by many people, and particularly young people in Indonesia, and that is to the credit of yourselves, but also of Indonesian society. Secondly,
clearly there's a lot of ideas around amongst everybody to ideas that address in one way or another very cost-effective ways the problems that we see around us. And creativity is, of course, an essential ingredient for solving complex problems at home, but also in society. And I'm very happy to see that we have got so much creativity in the responses to this contest. So I conclude there with once again my cordial thanks to the co-organizers for this activity, the jury members, including of course, Andy Yantriani and Vita Indah Maulani, also the members in the jury from my own office, Saiti Kosorini, as well as Marco Bonetti. And I can tell you this, that they were totally independent in their evaluations. I have not spoken to them about this at all. And so thank you all jury members, and particularly, of course, lastly, thank you to all participants. Wonderful to see you react in such tremendous numbers. And I'm happy that we can award 4 of you with prizes, but I look forward very, very much to staying in contact with you so that we can take the spirit and the creativity of this Digithon forward also outside to this context. Thank you very much to everybody, and good luck to particularly the 4 winners. Terima kasih banyak. Thank you so much, Bapak Vincent Piquet, for your greetings. Dengan demikian, kita bisa langsung masuk nih ke sesi komentari dari panel judge kita. Boleh saya undang Ibu Saiti Gusrini, Ibu Andi Yantriani, dan Ibu Vita Maulani untuk sedikit chit-chat sama saya ya. Di sini kan ada partisipannya nih. Mungkin di luar dari 11 finalis, ada partisipan lainnya yang termasuk dari 196 konsep note yang telah mengirimkan proposal mereka. Nah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nih dengan panel juri. Bagaimana sih pengalaman panel juri dalam memilih 4 baik ini? Mungkin saya bisa mulai menanyakan apakah teman-teman panel juri sudah hadir? Ibu Vita, Ibu sudah ada saya lihat ya, Ibu Rini dan Ibu Ani juga sudah ada. Baik, mungkin saya ngobrol dulu nih Mbak Vita. Bisa dibuka dulu mic-nya. Oke. Iya, Mbak Vina. Mbak Vita ini dari Asioti. Nah mungkin Mbak Vita, apakah Mbak Vita ada lensa khusus? Karena kan ini sesuatu tadi seperti Pak Vincent bilang ya, social digital apa ini, makhluk apa ini gitu. Biasanya kan hackathon itu kalau kita ngomongin soal fun gitu ya, ada yang mau kita lakukan itu baik, semuanya tuh teknisnya itu sangat digital sekali. Nah ini mungkin memadukan antara narasi kebutuhan kelompok rentan dengan isu sosial, hak asasi manusia, kekerasan itu gimana Mbak Vita mempersiapkan lensa untuk memilih 4 besar? Silakan Mbak Vita. Ya, sebenarnya jadinya ini sebuah tantangan juga ya buat saya selaku Dewan Juri. Bagaimana melihatnya itu tidak hanya dari sisi kacamata teknis saja, tapi juga dari isu atau permasalahan yang dicoba untuk diselesaikan melalui aplikasi atau solusi IoT yang dibuat oleh teman-teman semuanya gitu. Dan surprise juga ternyata cukup banyak ya solusi-solusi yang sangat peduli dan concern terhadap isu-isu sosial saat ini. Jadi saya lihat juga dari yang kirim juga kemarin bikin shortlistnya itu juga tidak segampang itu saya baca satu-satu kayak oke, ini menarik gitu. Kebanyakan idenya menarik, cuma pasti karena ini sebuah kompetisi gitu kan ya, dan diharapkan nanti akan ada hasil lagi, jangan sampai teman-teman ini berhenti hanya di kompetisi ini aja gitu kepeduliannya. Jadi satu hal yang menjadi dasar saya ketika melakukan penjurian adalah sejauh mana solusinya
atau solusi IoT atau solusi digital yang ditawarkan itu bisa diimplementasikan di pasaran itu. Ya, mudah-mudahan ya dari nanti ini 4 pemenangnya, at least di tahun ini ada yang udah bisa dirasakan langsung lah oleh masyarakat, walaupun itu masih di komunitas terdekatnya aja gitu. Tapi jadi ini sudah bisa dirasakan langsung seperti itu. Oke, Mbak Vita, apa kalau lihat dari segi IoT gitu ya, apa yang menjadi keunikan dari konsep-konsep yang masuk di EU Social Digital 2021 ini? Jadi kalau uniknya ya, kalau yang saya lihat ya, ada beberapa hal yang mungkin tidak terpikirkan. Jadi ada beberapa perangkat yang sudah ada gitu di pasaran gitu. Hanya kita belum, atau kebanyakan orang belum berpikir kalau dia bisa difungsikan untuk lebih dari itu, atau bisa difungsikan sebagai salah satu solusi dari permasalahan sosial yang ada gitu. Nah, itu yang menarik sih di situ. Baik, berarti terdapat sebuah inovasi-inovasi sosial ya yang masuk ke dalam rentetan konsep proposal di EU Social Digital ini. Terima kasih Mbak Vita. Mungkin sekarang saya undang Ibu Andi Yentriani ya. Nah, sekarang dari segi social human rights and inclusion factor nih Mbak gitu. Kita lihat di sini memang kadang-kadang intervensi untuk pembangunan sosial, intervensi untuk kesetaraan gender dan inklusi sosial itu tidak banyak ya memang yang menggunakan teknologi digital misalnya, walaupun ada mungkin sedikit gitu. Bagaimana sih Mbak Andi menjadi juri untuk memberi kerangka agar teknologi digital ini tidak lebih merentankan teman-teman yang diupayakan untuk difasilitasi atau dibantu dalam proses intervensi ini? Apa sih titik lensa Mbak Andi untuk melihat, wah ini sih intervensinya baik, tapi apakah ini akan merentankan, apakah ini akan lebih menyakiti gitu? Bagaimana sih lensa inklusinya Mbak Andi dipakai untuk menjadi juri? Silahkan Mbak Andi. Terima kasih Vina. Terima kasih juga untuk semua peserta dan kawan-kawan EU Digiton. Saya minta maaf tidak bisa membuka kamera dan juga harus balapan dengan suara announcement di bandara karena tiba-tiba harus ke bandara. Nah, pengalaman untuk penjurian ini sangat menarik ya, dan saya benar-benar belajar banyak. Memang sedari awal kita berkeinginan untuk mencari gagasan yang betul-betul memberikan solusi kepada kelompok rentan dan yang marginal. Jadi tidak terbatas tentunya pada kelompok perempuan atau anak-anak atau disabilitas atau korban kekerasan. Sebetulnya saya melihat banyak ide-ide yang kreatif itu. Saya juga mencoba membayangkan apakah ada kerentanan-kerentanan yang berlapis yang kemudian disikapi melalui ide-ide itu. Nah, tampak dari proposal-proposal yang masuk yang sangat variatif dan menarik ini, para peserta memang sungguh-sungguh ya berusaha memahami apa yang menjadi tantangan dan kesukaran dari kelompok rentan ini. Dan mata kita juga harus diarahkan pada membincang solusinya sendiri. Apakah solusi itu dia hanya sekedar menawarkan ikan saja, jadi ini loh jawabannya gitu, atau dia juga memiliki daya untuk memberdayakan kelompok yang dia sasar. Karena dengan pemberdayaan itu maka kita bisa memutus ketergantungan antara orang yang kita anggap menghadapi masalah dengan para penemu ataupun perintis dari solusi-solusi yang ada. Secara umum sih idenya memang banyak ya yang sangat menarik dan inovatif gitu. Dan juga saya menjadi semakin alert gitu tentang disparitas geografi yang dimiliki di Indonesia gitu, rentang peserta dari berbagai daerah, bagaimana mereka mengemukakan solusi digitalnya, itu juga sebetulnya menyatakan sejauh mana infrastruktur teknologi berkembang di daerah ataupun sejauh mana kelompok yang mereka sasar memiliki akses terhadap solusi-solusi digital yang mereka bayangkan. Nah, buat saya ini sebuah sebuah pengingat yang sangat penting
Karena itu ketika sudah sampai ke 11 besar, tentunya menjadi semakin sulit bagi Dewan Juri untuk memutuskan. Sampai akhirnya ketika kita berdiskusi, kita memutuskan untuk bersepakat di 4 pemenang ini. Baik. Itu. Baik Mbak Andi. Nah, ada nggak peristiwa yang paling mengesankan tanpa harus mengungkapkan siapa pemenangnya ya, tapi peristiwa-peristiwa yang paling mengesankan selama proses yang menjadi mungkin peristiwa unik bagi Mbak Andi untuk menjuri di kegiatan seperti ini? Banyak banget ya. Saya sungguh-sungguh menikmati membaca satu-satu proposal gitu. Saya membayangkan ini apa yang teman-teman coba gali, analisis sosial apa yang dibuat. Ada yang memang sangat elaboratif dengan data-data yang luar biasa gitu ya, dikemukakan, dan ketika dipresentasikan tuh dengan sangat menggugah gitu, dengan cara yang anak muda sekali. Saya pikir ini juga proses belajar saya ya gitu, dengan cara presentasinya kawan-kawan gitu kan. Nah, yang lain buat saya adalah juga karena saya bukan orang teknologi ya. Jadi ketika ada hal-hal sifatnya teknologi yang digital banget tuh buat saya, oh ini mungkin ya gitu. Jadi saya juga jadinya akhirnya ikutan Google duluan gitu ya. Jadi cari-cari tahu dulu gitu. Ini sebetulnya yang diomongin tuh apa ya makhluknya ini gitu kan. Beda dengan Mbak Vita yang memang udah teknologi savvy gitu ya. Kalau saya kan pengguna aja gitu. Jadi saya berusaha untuk memahami ini tuh mungkin apa enggak sih gitu dari artikel-artikel lain. Nah, karena itu buat saya meskipun yang nanti di-announce hanya 4, saya sungguh-sungguh berharap kawan-kawan lain itu tetap mengembangkan idenya, jangan berhenti. Dan untuk kawan-kawan yang 4 seperti juga tadi Mbak Vita, betul-betul upayakan dia bisa mewujud sehingga memberikan manfaat kepada kelompok sasaran. Oh ya, sebagai terakhirnya sebenarnya buat saya yang menarik juga fleksibilitas ya di dalam tim EU Sosio-Digitonnya sendiri. Saya memahami bahwa kami mendapatkan privilege sekali, kepercayaan penuh seperti kata Pak Ambasador tadi bahwa sama sekali tidak ada intervensi dari tim EU-nya gitu ya. Dan ketika Dewan Juri berpikir ini kayaknya nggak bisa 3 deh, kayaknya harusnya 4 deh pemenangnya gitu misalnya. Nah, saya merasa sangat privilege untuk juga menyaksikan bagaimana sebuah upaya bersama mendukung anak-anak muda, perintis kemajuan untuk kebaikan bersama tanpa kecuali ini mendapatkan dukungan yang penuh. Terima kasih sekali. Terima kasih Mbak Andi. Wah, ini semakin kita jadi penasaran nih siapa nih pemenangnya yang dipilih oleh kawan-kawan juri. Nah, terakhir nih ada Ibu Saiti Gusrini, perwakilan delegasi Uni Eropa untuk Indonesia. Nih, Bu Rini nih, aku pengen nanya, pengalaman Bu Rini kan sekarang Ibu Rini tuh menjadi focal point human rights lah di delegasi Uni Eropa untuk Indonesia. Nah, apa sih yang menjadi pembeda antara project-project yang telah Bu Rini gawangi, manage gitu di Uni Eropa dengan intervensi-intervensi sosio-kreatif ini yang dihadirkan oleh anak muda untuk HAM dan demokrasi. Bisa di-share sedikit ke kami, Bu Rini? Baik, terima kasih Mbak Vina. Terima kasih untuk semua para peserta yang telah dengan antusiasmenya itu bergabung dalam kompetisi EU Social Digiton ini, karena ini adalah inisiatif pertama ya yang dilakukan oleh Uni Eropa, terutama terutama di sektor yang mungkin sekarang tren, tapi EU sendiri sebagai suatu lembaga itu mulai pelan-pelan masuk ke situ. Saya dalam kerja saya sehari-hari di Uni Eropa sebenarnya saya lebih banyak dealing dengan program-program yang sifatnya mungkin jangka panjang. Jadi yang mengadres root causes gitu. Jadi persoalan mendasar dari kondisi-kondisi sosial yang terjadi atau hak asasi manusia yang terenggut dari mereka, terutama dari masyarakat gitu. Menurut saya jadi ketika saya harus membaca proposal, perbedaannya gini, biasanya saya baca proposal itu bisa sampai 30-40 halaman gitu. Nah, proposal Digiton ini, EU Social Digiton ini pendek gitu ya, dia hanya apa sih deskripsinya dan bagaimana solusinya.
menurut saya itu menarik karena saya juga melihat ternyata banyak sekali ya hal-hal yang saya malah jadi berpikir bahwa oh ini menarik nih, hal-hal seperti ini seharusnya saya promote ke program-program yang sekarang ini mungkin sedang dilakukan oleh civil society organization atau LSM-LSM di Indonesia gitu, karena kebetulan memang area saya bekerja sama dengan mereka. Dan ini juga menjadi satu tadi kalau Mbak Andi bilang jadi pembelajaran penting, ya buat saya juga jadi pembelajaran penting karena ternyata mengajak anak-anak muda di dalam melihat satu konteks persoalan sosial itu ternyata banyak benefitnya, banyak advantage-nya karena mereka bisa datang dengan hal-hal yang sifatnya mungkin tidak terpikirkan oleh ya kami ini yang atau teman-teman saya gitu yang memang sudah begitu banyak bekerja begitu lama bekerja di dalam hal hak asasi manusia dan demokrasi misalnya. Jadi buat saya ini mengagumkan, saya sangat kagum dengan antusiasme dan hasil kerja teman-teman anak muda ini. Dan bangga juga ya ternyata anak muda Indonesia itu sangat kreatif, mereka kreatif dan mereka yang paling membanggakan mungkin ini ya buat saya, oh ternyata tuh mereka peduli ya dengan isu-isu sosial gitu. Nah itu menjadi sangat membuka mata lah gitu, karena selama ini mungkin banyak orang yang bicara soal isu sosial di tingkat kebijakan, mungkin para aktivis-aktivis gitu, tapi ternyata teman-teman anak muda, mahasiswa mungkin atau mungkin bahkan teman-teman SMA gitu, itu mereka peduli gitu dengan persoalan-persoalan sosial. Mudah-mudahan sih inisiatif ini bisa bagi EU ini menjadi satu tantangan ya, bagaimana kita menjadikan ini suatu hal yang bisa dilakukan secara berkelanjutan karena punya dampak yang ternyata sangat baik gitu. Nah, itu menjadi PR buat kami di EU dan memang harapannya sama seperti tadi Mbak Vita dan Mbak Andi, buat teman-teman yang mungkin tidak terpilih menjadi finalis ataupun menjadi 4 besar, sebenarnya inisiatif yang sangat bagus itu semoga bisa terus dikembangkan dan pasti akan ada peluangnya di luar sana untuk ini bisa menjadi sesuatu yang applicable dan kemudian bisa membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Mungkin dari saya itu, Mbak. Terima kasih Bu Rini. Baik, sudah ada 3 testimoni ya dari teman-teman panel juri kita. Nah, sebelum kita maju lagi ke segmen pengumuman, kita mau ngobrol dulu nih sama teman muda juga yang sudah mengikuti proses serupa di kompetisi lain dengan pengalaman dia dan juga hasil produk yang telah dia lakukan untuk sosial dan juga melalui platform digital. Nah, bisa saya undang tim Usman ya dari Amikom University Yogyakarta. Mereka adalah pemenang pertama dari kompetisi IoT Makers Creation di Desember 2020 kemarin yang di-hosting oleh Kementerian Kominfo. Nah, ini ada Elik dan Salim. Apakah Elik dan Salim sudah bergabung? Halo Mbak. Baik, ini saya bicara dengan Salim ya. Iya, saya Salim. Baik, Salim, selamat datang. Ini ada teman-teman partisipan dari Social Digital 2021 yang mungkin pertama kali mungkin ya ikut dalam kompetisi serupa. Nah, kamu kan sudah menjadi pemenang dari kompetisi yang kurang lebih sama lah gitu. Boleh diceritain nggak apa sih yang ide kamu tersebut dan dari mana kamu bisa dapat ide tersebut dan sekarang setelah sudah menang apa langkah-langkah ke depan yang kamu lakukan dengan kemenangan kamu di kompetisi kemarin? Silakan Salim. Terima kasih Mbak. Yang pertama ingin saya sampaikan, saya merasa senang dan istimewa bisa berada di antara penyelenggara yang luar biasa, dewan juri yang luar biasa, dan para peserta yang dengan ide-ide menariknya yang tentunya nanti akan membantu masyarakat Indonesia. Nah, produk dari kami adalah produk teori nama Usman. Usman itu kepanjangan dari UVC Sterilizer untuk lantai masjid yang aman. Jadi memang kita cari nama yang konotasinya adalah ke arah masjid, karena produknya segmentasinya adalah masjid. Jadi Usman itu apa sih? Nah, Usman ini adalah robot untuk sterilisasi lantai masjid dengan teknologi autonomous system dan kita memanfaatkan sinar UVC kayak gitu. Nah, kalau ditanya berangkat dari idenya berangkat dari mana? Jadi awalnya itu adalah ketika PSBB awal. PSBB awal itu
ternyata keresahan umat beragama, khususnya umat Islam, itu sudah sangat ingin kembali beribadah di masjid dalam kondisi himbauan bahwa beribadah di rumah lebih baik seperti itu kan. Hingga pada ada momen di mana ternyata sudah kebijakan bahwa masyarakat bisa beribadah di masjid, ternyata ada gap lagi, ternyata di situ ada permasalahan perasaan tidak aman dan nyaman untuk masyarakat ketika beribadah di sana. Jadi kita coba buatkan hipotesa sebuah solusi dari masalah tersebut, lalu kita validasi langsung ke masyarakat, kita juga cari secondary datanya, supaya memang ide yang kita cetuskan itu ide yang bisa dikatakan valid untuk buatkan sebuah produk. Lalu lahirlah si Usman ini. Nah, karena sebelum ini, mitigasi ataupun preventif yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya untuk sterilisasi masjid, itu dilakukan yang pertama dengan menggunakan disinfektan. Tapi setelah kita temui, ternyata disinfektan ini meninggalkan residu. Nah, residu ini justru berbahaya ketika terhirup secara terus-menerus. Kita tahu sholat di masjid itu 5 waktu, ada intensitas bertemunya hidung dan jidat pada lantai yang sering gitu kan. Ketika lantai sudah terkontaminasi dengan disinfektan tersebut, mungkin akan steril dari SARS-CoV-2, tapi malah menjadi peluang untuk menjadi penyakit yang baru. Nah, kita melihat gap di situ. Ada juga solusi yang lain yang sudah dilakukan, yaitu dengan dipel secara manual. Nah, kalau dipel secara manual ini kan akan sangat tidak efektif, dan juga dari marbot ataupun pengurus masjid itu harus terus-menerus melakukan itu, gitu kan. Untuk itu kita hadirkan produk ini, si Usman ini, untuk sterilisasi lantai masjid dengan otonomus, jadi bisa dilakukan secara terjadwal ataupun manual, seperti kita sambil main mobil remote lah, istilahnya seperti itu. Oke, keren banget ya. Nah, ini sekarang kamu lokasinya ada di mana? Sekarang lagi di Jogja. Dan sudah berapa masjid yang mengkontak kamu untuk melakukan Usman ini? Iya, untuk di awal kita lakukan uji coba di beberapa masjid di sekitar Jogja, dan memang untuk sampai saat ini yang kita lakukan adalah kita produksi by order, jadi pre-order gitu. Nah, untuk saat ini kita sedang produksi 3, dan sebelumnya kita juga udah produksi beberapa di masjid di Yogyakarta, dan rekan kita juga sedang ada agenda di Lombok, sedang uji coba dan juga melakukan penawaran di sana. Alhamdulillah kemarin sempat lakukan uji coba di Islamic Center di Lombok, karena yang kita tahu di sana ternyata banyak sekali pondok pesantren, dan ternyata masih rendah tingkat awareness terhadap pentingnya sterilisasi, pentingnya penerapan protokol, hal-hal seperti itu. Jadi kita sosialisasikan juga, terus kita sharing bagaimana sih Usman ini bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat di sana. Oke, wah berarti kamu sudah banyak mendapatkan pemasaran yang baik lah ya. Nah itu bagi teman-teman nih nanti nih pemenang misalnya, udah bikin prototype, udah bikin apa ya sosialisasi, tapi gimana sih caranya supaya menarik perhatian orang lain untuk tertarik terhadap produk yang dibuat? Nah kamu apa yang kamu lakukan untuk memasarkan? Nah, cara-caranya untuk memasarkan sendiri sebenarnya, apalagi kalau yang dalam event ini adalah produk-produk inklusi ya, produk-produk yang dibutuhkan oleh anak-anak, perempuan, dan juga disabilitas. Nah, melihat dari ini sebenarnya kita bisa pakai analogi berjualan popok. Gimana sih cara berjualan popok gitu kan? Yang kita lakukan adalah menjual pada end buyer, bukan kepada end user. End usernya adalah bayi, buyernya adalah orang tuanya. Nah, jadi yang sedang mungkin teman-teman buat sekarang adalah produk untuk end user. Jadi tugasnya adalah bagaimana mencari end buyer-nya gitu. Nah, yang sejauh ini kita lakukan adalah kita bisa lakukan dengan, karena produk ini juga nanti beririsan dengan CSR, kita bisa bekerjasama dengan CSR, atau bisa kita lakukan crowdfunding. Artinya kita tidak hanya menyebarkan manfaat dari Usman itu, tapi kita juga mengajak masyarakat untuk memberikan manfaat Usman ini dari masyarakat kepada masyarakat dengan solusi crowdfunding seperti itu. Kita juga bisa bekerja sama untuk baik produksi ataupun hilirisasinya dengan lembaga-lembaga terkait, misalkan SLB atau lembaga-lembaga yang memang terkait dengan end user tersebut. Jadi simpelnya adalah bagaimana
PR kita bagaimana cara kita mencari orang tua yang membelikan popok untuk anaknya. Oke, berarti harus benar-benar banyak identifikasi audiensnya ya, user penggunanya ya dari produk yang kita lakukan. Nah, kamu sendiri berarti ini timnya ada berapa banyak, Salim? Kalau untuk tim kita, tim inti kita ada 4 orang, cuman untuk produksi kita dibantu dari teman-teman mahasiswa di kampus supaya karena memang kita produksinya masih sangat handmade karena keterbatasan tools dan juga alat produksi. Jadi inti ada 4 dan ada beberapa tim bantuan dari teman-teman mahasiswa. Oke, ada mungkin untuk promosi juga ya. Jadi bagaimana teman-teman di partisipan bisa mengetahui eksistensi kamu nih di dalam sosial media? Apakah ada Instagram? Apakah ada website? Ya, kalau untuk Usman sendiri kita ada di Instagram usman.sterilizer. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di situ untuk Usmannya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Salim sudah sharing ya ke kita semua tentang pengalaman dan juga achievement ya, pencapaian yang sudah dilakukan dan prosesnya sampai saat ini dari Desember hingga Maret sekarang ini sudah banyak yang sudah kalian capai ya. Permintaan dari produk yang kalian buat. Nah, jadi itu menjadi tips dan trik buat teman-teman. Terima kasih Salim. Mungkin teman-teman partisipan sudah bisa mencatat tuh apa-apa saja nih yang bisa dilakukan dengan mencontoh beberapa proses yang telah dilalui oleh tim Usman. Oke, selamat sekali lagi buat tim Usman dan sukses terus ya buat produknya. Oke, kita sudah masuk hampir ke pengumuman nih, acara pengumuman nih teman-teman. Tapi sebelum kita mengumumkan pemenang-pemenang tersebut, ada video show dulu nih. Siapa sih 11 finalis ini dan apa saja yang mereka tawarkan dalam konsep mereka. Silakan tim EU Social Digiton untuk menampilkan video show highlight dari 11 finalis Social Digiton 2021. Baik, selamat untuk 11 finalis ya.
semakin deg-degan nih siapa yang akan menjadi 4 pemenang dari 11 finalis. Nah, kita sudah sampai ke dalam proses pengumuman. Nah, sebagaimana sudah diumumkan sebelumnya bahwa ada 2 pemenang ketiga. Jadi juara 3-nya tuh ada dua tim. Sangkin juri itu terpukaunya ya, sampai akhirnya ya sudah juara ketiganya itu karena nilainya mungkin sama. Dan akhirnya ya sudah 2 tim ini mendapatkan posisi juara ketiga. Nah, untuk mengumumkan dan mempersembahkan pengumuman untuk juara ketiga, ada Ibu Andi Yentriani dari Komnas Perempuan. Nah, silakan Bu Andi untuk standby, dan tim EU Social Digital silakan dimuat videonya. Siapakah pemenang ketiga 1 tim pertama? Silakan. Oke. Jadi the winner for the third winner is Selamat kepada tim Elais, silakan Mbak Andi untuk mempersembahkan dan menyambut tim Elais. Apakah hadir? Selamat ya tim Elais, ini salah satu ide yang sangat memukau dari anak-anak muda yang memikirkan bagaimana ya caranya agar kawan-kawan muda yang juga penyandang disabilitas sensorik bisa memperoleh akses pendidikan yang lebih besar dengan guru-guru yang mungkin belum terlatih untuk bisa menjadi tutor dari kawan-kawan penyandang disabilitas sensorik. Jadi dengan platform Elais ini kami sungguh berharap akan lebih banyak lagi juga melibatkan relawan-relawan sebagai tutor dan terbantu untuk bisa menggandeng kawan-kawan dengan disabilitas sensorik tadi. Selamat ya untuk kawan-kawan Elais. Selamat, terima kasih Bu Andi. Nah, tadi kan sudah disebutkan ada 2 tim yang menjadi pemenang ketiga. Untuk mempersembahkan pemenang ketiga yang kedua, ada Ibu Vita Maulani dari Asioti. Untuk sebelum dipersembahkan, silakan tim videonya, siapakah pemenang ketiga yang nomor 2 ini? Siap nih. Are you ready for the second, third winner? And the winner is ya, selamat buat Ditron. Ya, silakan Mbak Vita kesan dan pesannya kepada pemenang kedua dari juara 3 ini. Iya, pemenang kedua dari juara 3. Selamat sekali lagi buat tim Ditron sudah membuat solusi untuk lebih memudahkan lagi mobilitas dari teman-teman yang disabilitas motorik ya. Harapannya sih solusinya atau produknya ini bisa cepat nih masuk ke pasar nih, karena kemarin kita lihat udah jadi sampai level prototype. Jadi nanti kan ini ada hadiah dan ada mentorship juga, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan dari produk itu sendiri. Thank you. Terima kasih Bu Vita Maulani. Oke, sudah masuk ke tahap pengumuman juara kedua. Baik, untuk mengumumkan juara kedua, saya undang Ibu Saiti Gusrini dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia untuk mengumumkan pemenang kedua ini. Silahkan videonya, tim. Deg-degan ya, teman-teman. Oke, the second winner is
Ore, selamat. Silakan Bu Rini, sepatah dua patah kata untuk pemenang kedua. Selamat ya teman-teman, judulnya project ini adalah untuk ibu. Dengar judulnya aja udah deg-degan dan menggugah hati ya. Itu. Jadi selamat sekali lagi buat tim dari project untuk ibu ini. Proyeknya sangat menarik. Kita seringkali lupa bahwa mungkin menganggap oh ya perempuan yang sedang hamil ya bisalah dia mendapatkan akses, tapi di tengah-tengah pandemi ini itu ternyata bebannya sangat berat untuk mereka. Jadi itu adalah persoalan yang kemudian dicoba akan diadres atau ditangani oleh program ini. Harapan kedepannya tentunya kita berharap kalau program ini benar-benar bisa berjalan, maka ini akan sangat membantu dan membawa dampak positif, terutama bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Selamat sekali lagi. Terima kasih Bu Rini. Baik, ini dia yang ditunggu-tunggu juga. Pemenang pertama dari EU Social Digiton 2021. Siapakah gerangan tim pemenangnya? Baik, saya undang Bapak Marco Bonetti dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia sebagai penyambut pemenang pertama dari EU Social Digiton 2021. Pak Marco, siap-siap ya. Be ready Pak Marco to announce the first winner. Silakan tim untuk memainkan videonya. Silakan. Thank you very much. So, the first winner is Selamat kepada pemenang pertama, Duka Oi Team ya. Kayaknya tadi namanya Pak Marco. You are involved in almost every process since the webinar and also the judging selection. So tell us about this particular winner, your experience. Well, first of all, big congratulations for the victory to the team. I think they were outstanding and they were able to shine among very good projects and participants. We've seen how many brilliant ideas were proposed, and it was not easy to finish first, but they made it. You made it. So big congratulations. And I think that the proposed solution, the anti-violence bracelet, tries to address a very complex and important issue of violence against women, which is an issue that touches society also beyond the COVID-19 crisis. So it's a project that looks beyond, like many of the projects I've seen, but that is also valuable. And I think it is important also because safety in a way means also empowerment for women. So I think that I really hope that this prize will only be the beginning of a successful journey for the team and for the idea. And I can just invite the team to keep up the good work and to make this real. Thank you Pak Marco. Baik, sudah diterima informasi 4 pemenang dari EU Social Digiton 2021. Jangan sedih bagi teman-teman 7 finalis, bagaimana telah dikatakan oleh seluruh tim panelis bahwa produk-produk kalian, konsep kalian itu keren-keren banget. Jadi terus berusaha untuk memaksimalkan dan memperkuat solusi-solusi yang telah kalian buat secara kreatif tersebut. Kalian juga mendapatkan hampers dari teman-teman delegasi Uni Eropa untuk Indonesia yang berisikan apa? Coba tim, ada isi hampers untuk 7 finalis lainnya. Sebuah hampers berisikan flash disk, desktop clock, tumbler, t-shirt, dan eco bag spesial untuk kalian. Nah, teman-teman partisipan di sini juga bisa mendapatkan hadiah juga loh, karena kita ada quiz nanti di akhir acara, dan nanti siapa yang benar menjawabnya bisa mendapatkan hadiah juga dari tim EU Social Digiton 2021. Nah, sebelum kita masuk ke quiz, kita pengen tahu dong nih si pemenang-pemenangnya nih gimana nih perasaannya. Mungkin kita bisa undang teman-teman pemenang dari GAK, dari Elais, dari Ditron, dari Untuk Ibu, untuk sedikit menjawab siapa tahu teman-teman partisipan di sini ingin bertanya kepada 4 pemenang. Apa-apa saja sih tipsnya untuk bisa menang, misalnya gimana sih caranya supaya bisa
menggugah juri dengan klasifikasi persyaratan dari EU Social Digital yang mungkin memadukan antara teknologi dan isu HAM dan sosial. Apapun pertanyaannya silakan, dan saya juga undang teman-teman pers dan pers di sini yang sudah hadir ya. Jadi teman-teman media bisa juga menanyakan apapun yang ingin ditanyakan kepada pemenang-pemenang kami. Baik, sudah hadir semuanya teman-teman pemenang. Dan silahkan mengajukan pertanyaan di Q&A box jika ada, untuk mereka jawab secara live ya, Pak Israr ya. Jadi kami masih menunggu pertanyaan. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya juga bisa menginvite salah satu untuk ngobrol. Mungkin Pak, dikasih ruang. Oke, ini hampers untuk 7 finalis tadi ya. Jadi ini isinya teman-teman, keren-keren banget kan isinya untuk dipakai, digunakan seutuhnya bagi keperluan sehari-hari. Baik, ini adakah yang bisa saya undang untuk ngobrol dari 4 pemenang? Mohon diminta raise hand yang pemenang karena saya akan memasukkan sebagai panelis. Baik, saya undang dari perwakilan 4 pemenang untuk raise hand sehingga bisa dibuka aksesnya oleh tim internal untuk kita ngobrol-ngobrol secara live di pengumuman pemenang ini. Silahkan, mungkin teman-teman bisa ya oke, itu sudah ada ya Pak. Kita mulai dari siapa saja sih yang sudah ada di situ, dibuka saja Pak. Ada Andri sudah saya masukkan. Ya, silakan dibuka teman-teman videonya dan suaranya. Siapa? Oke, ada Zevania ya. Ini saya lihat ya. Iya, halo. Halo Zevania. Nah, ini adalah pemenang ini secara acak aja ya, karena mungkin yang lainnya belum raise hand. Zevania bersama Jones ya. Ini untuk inovasi untuk ibu. Gimana perasaannya? Senang nggak? Senang dong pasti ya. Senang sekali. Oke, apa harapan kamu dengan mendapatkan dengan mendapatkan sebuah hadiah ya untuk memperkuat aplikasi untuk ibu itu, dan juga mentoring nanti dari delegasi Uni Eropa ya untuk kamu. Apa yang kamu harapkan dengan dana tersebut untuk memperkuat aplikasi untuk ibu? Harapannya sih bisa lebih berkembang karena kalau kemarin di presentasi kami juga sempat bilang kami bukan dari background kedokteran, jadi kami tentunya memerlukan lebih expanded team gitu sih. Jadi juga butuh networking lebih luas lagi. Itu harapan dari kami. Oke, jadi itu akan digunakan untuk mungkin proses kolaborasi ya, untuk memperkuat aplikasi tersebut. Baik, nanti jika ada yang mau mempertanyakan pertanyaannya kepada Zevania dan Jones juga bisa ya, silakan di Q&A. Mungkin saya undang dari tim Allies, ada tim Allies? Hadir Bu. Ya, silakan. Aduh, gimana ini kamu sudah menang, selamat, dan terima kasih. Apa langkah pertama yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan hadiah dari EU Social Digital 2021? Ya, langkah pertama kami pasti akan merealisasikan aplikasi kami untuk kedepannya, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin ke sekolah luar biasa yang terdekat untuk menggunakan platform kami sehingga dimaksimalkan kinerja potensialnya. Seperti itu, Bu. Baik, tim Allies, selamat sekali lagi. Baik, ya, terima kasih. Tim Ditron ada nggak di sini? Saya undang tim Ditron. Tidak ada ya? Oke, baik, saya undang tim GAK nih, pemenang pertama nih. Tim GAK, Gelang Anti Kekerasan. Halo. Halo, Kak. Aduh, selamat ya, pemenang pertama. Nah, gimana kamu akan mencoba untuk menyasar organisasi tertentu untuk bisa berkolaborasi memperkuat GAK kamu ini? Coba ceritain ke kita deh. Kita udah punya beberapa diskusi dari awal. Pertama dari mungkin karena kita prototyping IoT-nya harus benar-benar kita rancang supaya implementable di masyarakat sebagaimana
juri-juri dulu feedbacknya, ini harus bisa dikonsiderasi dari parameter harga, dari parameter ketergantungan terhadap teknologinya, harus juga building community gitu. Nah, kita pertama bakal memfokuskan dulu di arsitektur IoT-nya, lalu kita bisa lanjut ke marketing yang mungkin udah banyak banget di sini kan organisasi yang mungkin bisa jadi channel marketing kita juga, kayak ini kan produk yang sociopreneur gitu, bukan benar-benar produk yang entrepreneur yang memfokuskan kepada revenue dan lain-lain. Nah, ini juga kita perlu beberapa komunitas pemberdaya seperti mungkin Komnas Perempuan dan lain-lain yang nanti bisa jadi channel kita untuk terus bekerja sama dengan nantinya gitu. Oke, baik. Kamu di sini sudah bersama tim kamu? Kebetulan tim saya sudah undang tapi mungkin sedang bermasalah ya. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi selamat sekali lagi, kami akan menunggu inovasinya ke depan udah jadi apa. Apakah nanti kita nih teman-teman yang membutuhkan ya nanti bisa langsung mendapatkan si gelang anti kekerasan ini. Kamu untuk pertama-tamanya ini mau taruh di mana nih informasi kalau orang pengen cari tahu? Apakah udah ada social media platformnya atau apa yang proses yang kamu lakukan untuk sosialisasi? Kami akan fokuskan dulu di building website. Nanti kalau sudah besar lagi, mungkin sekaligus juga website ini bakal jadi platform utama kita untuk fungsionalitasnya selain di gelang juga gitu, seperti yang ada di demo. Jadi mungkin setelah dari website sudah terberdaya agak lebih lanjut, mungkin kita bisa lanjutkan ke sosial media dan lain-lain. Oke, keren banget. Selamat sekali lagi. Keren sekali. Teman-teman, nanti kita juga akan posting ya di digiton.app ya, bagi proposal-proposal yang menang dan juga profil-profil pemenang dari Social Digiton 2021 ini. Terima kasih sekali lagi. Oke, saya sudah ada ya dari perwakilan tim Ditron, Yudis Tiro Kabul. Bisa dibuka videonya untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit? Belum bisa. Ya, Yudis bisa. Ya, sudah jadi panelis, Yudis. Yes, Yudis bisa terhubung, bisa dibuka dulu. Yap, udah. Terima kasih. Baik, Yudis, selamat ya tim Ditron. Oke, apa nih yang akan kamu lakukan pertama kali untuk memperkuat prototipe yang kamu sudah miliki ya? Dan siapa yang akan kamu jadikan kolaborator untuk proses prototip Ditron ini? Yap, yang pertama saya ucapkan terima kasih udah memilih kami sebagai pemenang. Kemudian yang kedua, kita akan produksi 3-4 prototipe dengan berbagai macam jenis kursi roda. Kemudian kita akan istilahnya semacam bersilaturahmi dengan beberapa SLB yang ada di daerah kami untuk paling tidak dicoba oleh para difabel dengan ini ya, dengan misalkan ada yang dengan yang tangannya lumpuh, kemudian yang dengan kakinya lumpuh atau tidak bisa digerakkan. Kemudian mungkin itu kita istilahnya kan kita mencari early adapter tadi ya, early adapternya itu si teman-teman di SLB tadi itu, adik-adik kita di SLB tadi itu yang benar-benar membutuhkan sistem otomatis kursi roda dengan berbagai macam sistem kontrol yang kita buat itu tadi. Kemudian mungkin kita coba kurang lebih 3-6 bulan sambil kita semacam mencari apa yang perlu kita tambahkan, apa yang perlu kita benahi. Kalau memang sudah oke, mungkin sama seperti yang kemudian untuk masuk pasar, kita coba ini, tadi saya dengar dari tim Usman bagaimana kita cara memasarkannya, yaitu kita jual ke end buyer-nya gitu. Kita kan sudah ketemu nih end user-nya, tinggal mencari end buyer-nya. Ya mungkin salah satunya coba menawarkan ke beberapa program CSR. Kemudian yang kedua dengan crowdfunding tentunya ke teman-teman lembaga-lembaga yang benar-benar mampu untuk menggalang dana untuk pengembangan yang kita gunakan untuk teman-teman difabel atau disabilitas ini. Mungkin seperti itu yang akan kita lakukan ke depannya. Baik, terima kasih Yudis dan selamat sekali lagi.
Siap, Baik, terima oke, kasih. ini udah ada pertanyaan ya di Q&A. Bagi teman-teman yang lain, ayo monggo silakan langsung masuk ke box Q&A untuk mumpung nih teman-teman pemenang lagi ada live di sini ya. Ada satu pertanyaan ini ditujukan kepada timnya untuk Ibu sepertinya ya. Jadi siap-siap nih Jones dan Zeva ya. Ada pertanyaan dari Indah Puspita Rukmi. Menarik sekali proyek-proyek yang digulirkan. Dia ingin mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi untuk jurnal kehamilan. Apakah keunggulannya dan keunikannya dibandingkan aplikasi serupa? Dan bagaimana saluran pemasaran serta sosialisasinya? Silakan mungkin Jones atau Zeva menjawab. Boleh saya jawab? Ya. Apa yang membuat aplikasi ini berbeda? Kemarin kami juga sempat ditanyakan ketika presentasi, dan jawabannya sebenarnya aplikasi ini menurut kami belum ada. Jadi aplikasi kami ini sebenarnya kan dipasarkan khusus untuk ibu, lalu kita memberikan informasi yang up to date, dan kita memberikan informasi seperti rumah sakit mana saja yang memiliki fasilitas untuk menangani pasien COVID. Nah, aplikasi serupa di Indonesia belum ada. Ketika ada pun yang sudah ada itu secara general, bukan untuk ibu. Ketika kita membicarakan perempuan hamil, itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan sekedar mengetahui ada rumah sakit COVID di mana saja, karena ada fasilitas-fasilitas yang mereka tuh lebih spesifik dibutuhkan, seperti neonatal intensive care unit. Jadi kami ada perbedaan di situ dengan aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah ada. Lalu untuk pemasarannya sendiri, sebenarnya ide ini juga baru kami buat, jadi kami belum memasarkan ataupun punya sosial media dan channel-channel seperti itu. Cuman kami kemarin berusaha mengkontak teman-teman dari FKUI untuk berdiskusi tentang ini, begitu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih banyak tim untuk Ibu ya. Ini ada pertanyaan lain untuk mungkin siapapun saja dari 4 pemenang bisa menjawab. Mungkin karena Zeva lagi ada di sini, sekaligus aja ya. Kendala internal dan eksternal yang kalian alami selama kegiatan ini. Oke, mungkin kendala internalnya untuk kami, karena kami berdua mahasiswa, lalu kami juga di tingkat 3, dan biasanya orang juga tahu tingkat 3 adalah masa yang paling sibuk. Saya juga sudah mulai skripsi, jadi sangat kendala dengan waktu. Kita juga sering berdiskusinya tengah malam, jam 12 baru mulai, jadi kendala waktunya. Lalu untuk kendala eksternalnya sebenarnya lebih ke pengetahuan kami tentang kedokterannya, karena kami berdua bukan dari background kedokteran sama sekali. Jones mungkin ada background di bidang digital, sedangkan saya sendiri tidak ada background di bidang digital ataupun kedokteran. Hanya saja saya suka mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dan suka mengikuti forum-forum internasional. Jadi kami perlu mencari tahu sekali apa sih sebenarnya, perlu memahami masalah apa sih yang dihadapi oleh wanita hamil, karena ya kami tidak first hand merasakan masalahnya. Jadi sangat butuh kita mencari tahu seperti itu. Makanya kita menggunakan networking, tanya sana sini, tanya teman-teman dari FK. Begitu. Terima kasih Zeva. Baik, mungkin saya undang dari Elais ya. Elais, apa saja kendala kamu yang kamu alami? Nih timnya Elais nih terkait dengan kendala internal dan eksternal. Ya, untuk terkendala internalnya kami mungkin di surveinya ya Kak. Untuk surveinya kami sendiri hanya mengambil beberapa poin-poin penting saja. Untuk apa yang perlu kita sampaikan itu mengenai yang terutama adalah terkendala bahasa, yaitu bahasa isyaratnya. Lalu kemudian untuk tunanetra dan tuna rungu dan wicara. Lalu untuk surveinya sendiri, datanya kami olah dan akhirnya kita menemukan titik temu untuk LS ini menjadi masalah penyelesaiannya untuk semua permasalahan disabilitas sensorik itu sendiri. Untuk eksternalnya kami masih belum menemukan kendalanya. Gitu sih. Oke, semoga tidak ada kendala ya. Terima kasih. Aman. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain nih dari Cahaya Muslim Prima. Mungkin saya ajukan untuk tim GAK dan Ditron ya. Apakah kalian memiliki background teknologi atau IT sehingga membuat aplikasi ini tuh bisa
bisa gampang gitu, karena aplikasi ini luar biasa. Dan apakah saran yang bisa diberikan apabila kita memiliki ide untuk membantu permasalahan sosial tetapi tidak memiliki background IT? Nah, mungkin bisa dijawab dari tim GAK? Baik, mungkin saya izin menjawab. Ini kita kalau dari background sendiri, kebetulan saya sama Michael, teman saya memang IoT enthusiast. Kita udah ikut kemarin di Ganesha IoTech yang diadakan oleh ITB, masuk finalis tapi belum gitu. Alhamdulillahnya di sini masuk, dan kita juga itu untuk backgroundnya kami ya. Dan kayak misalnya gimana cara bisa ikut berpartisipasi di membudidayakan teknologi ini untuk memecahkan permasalahan seperti ini. Itu sebenarnya komposisi tim ideal untuk suatu proyek seperti ini tuh ada 3, hustler, hacker, sama hipster. Nah, hacker ini ya yang kita mengurus untuk teknologinya, kita mulai dari brainstorming teknologi apa yang kita pakai, terus tech-stacknya kayak gimana, dan lain-lain. Nah, terus ada hustler juga. Hustler ini mereka yang mendekomposisi permasalahannya terlebih dahulu, terus gimana caranya bisa membuat solusi yang problem oriented, bukan solution oriented. Jadi benar-benar menargetkan suatu prototipe yang bisa digunakan di desain IT-nya, tapi dari perspektif bisnis dan problem solving-nya, mungkin begitu. Jadi masih banyak beberapa stakeholder yang bisa ikut juga. Jadi kurang lebih ada gambaran seperti itu. Jadi dekomposisi timnya sebenarnya masih banyak juga yang tidak harus datang dari background IT. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin pengalaman Yudis ya terkait dengan background IT, apakah menjadi komposisi yang paling utama, dan bagaimana bisa mengawinkan dengan kemampuan yang non IT? Ya, terima kasih. Jadi jika ada pertanyaan apakah untuk membuat produk IT harus memiliki background seorang background teknologi atau IT, jawabannya sih iya gitu kan. Tapi apakah jika tidak memiliki background IT, apakah masih memungkinkan? Masih gitu kan. Karena kenapa? Karena misalkan background kita non IT nih, katakanlah mungkin mahasiswa ekonomi ataupun sastra dan lain sebagainya, tapi mempunyai ketertarikan di bidang teknologi, apakah bisa? Jawabannya bisa. Karena kenapa? Karena sekarang sarana pembelajaran itu sangat terbuka lebar kan. Misalkan kita ingin belajar apa aja yang berhubungan masalah IT, IoT, big data, kita bisa searching di Google, di YouTube untuk bisa bisa mengetahui tentang teknologi, tentang IT, IoT dan lain sebagainya. Jadi tinggal kita ada niat atau passion aja di bidang tersebut. Saya kira mungkin jawabannya seperti itu. Jadi memang harus dibutuhkan background IT, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang berlatar belakang non IT. Jadi walaupun latar belakangnya non IT, tetap bisa untuk bisa menciptakan produk IT dengan belajar secara autodidak, secara mandiri, dengan memiliki kemauan yang kuat dan tentunya passion di bidang teknologi tersebut. Seperti itu mungkin jawaban saya. Terima kasih Yudis. Jadi tadi ya Cahaya, tidak perlu sebetulnya kamu harus memiliki background IT sebagai komposisi yang kunci ya. Walaupun memang kalau memang bikin solusi digital harus ada, cuman juga harus yang paling utama adalah ya kamu harus punya passion di isu itu. Kamu harus benar-benar memiliki keinginan dan keprihatinan yang benar-benar terfokuskan dan benar berasal dari keprihatinan yang kamu sadarkan gitu ya, yang kamu inginkan untuk buat perubahan. Nah, itu yang paling penting. Oke, berikut ada pertanyaan dari Harian Kompas, tapi ini ditujukan untuk tim EU. Mungkin saya bisa ajukan ke Pak Marco Bonetti ya. Mungkin siap-siap penerjemah. Ini ada pertanyaan dari Kompas, dari media. Apa tindak lanjut dari kegiatan EU Social Digital ini, mengingat teman-teman finalis ini menciptakan produk-produk inovasi yang sangat keren? Mungkinkah Uni Eropa untuk Indonesia membantu teman-teman finalis untuk memproduksi dan memasarkan karya mereka kepada perusahaan atau pihak-pihak yang membutuhkan sehingga produk ini bisa segera dimanfaatkan? Baik, saya berikan waktunya untuk Pak Marco dalam menjawab pertanyaan dari Harian Kompas. Thank you for the question. Well, first of all, we hope that these prototypes, these ideas, and this project will become real and will have
a big impact in the different areas addressed by this hackathon. So that was one of the wishes we had for these ideas. And as you could see, we are granting in the prize for the winners some funds to further develop their ideas and to make them fully functioning prototypes. And we will also help them matching with European experts. This is a process that we will look into. We'll look into the specific needs of each of the winners to be able to match them with the right expert, so that they will not only be able to contact people in Europe and to learn from each other, but possibly also to progress towards, let's say, more operative products in the future. Okay, thank you Pak Marco for your answer. Bu Denti Nastiti ini dari Harian Kompas juga ingin menanyakan ke masing-masing perwakilan dari pemenang ya. Nanti mungkin masing-masing dari pemenang 1, 2, 3 bisa menjawab pertanyaan dari Harian Kompas. Mungkin yang saya ajukan pertama kali untuk pemenang pertama ya, tim GAK di standby. Apa makna kemenangan ini untuk kamu dan teman-teman kamu di tengah tantangan pandemi dan juga peluang teknologi digitalisasi ini? Nah, makna ini apa dan sebenarnya dukungan apa sih yang kamu butuhkan untuk mengembangkan karya kamu ini sehingga bisa jadi lebih keren lagi? Silakan. Mungkin dari makna ya, makna yang jelas harapan dan peluang, di mana kita bisa benar-benar merealisasikan brainstorm yang udah kita benar-benar desain, yang benar-benar kita pikirkan impact-nya dan lain-lain, sehingga akhirnya ada muncul gitu secara harapan dari beberapa konsep yang kita awalnya hanya sekedar konsep dan prototipe di lomba ini gitu, dan ternyata bisa dilanjutkan lagi dengan beberapa fasilitas yang diberikan oleh tim dari EU Digiton ini. Dan untuk dukungan seperti apa, sudah banyak yang disediakan dari EU Social Digiton, dari fundingnya sampai kita diberikan networking dengan expert-expert yang bisa memberikan kita advice, itu sangat luar biasa. Dan juga mungkin dari prototypingnya sudah sangatlah komprehensif, ada tanggapan-tanggapan dari juri seperti dari kakak Sekjen Asitoti, itu luar biasa menurut saya. Oke, terima kasih banyak. Untuk Ibu, bagaimana nih? Apa makna kemenangan ini untuk kamu? Dan apa yang kamu butuhkan untuk bisa lebih mengembangkan aplikasi untuk Ibu? Silakan. Jones juga udah jadi panelis loh, Jones, kalau mau komen. Ya, Jones atau Zeva silakan. Oke, Jones lagi berhalangan, jadi mungkin saya wakilkan dulu. Maknanya untuk saya pribadi, karena saya seorang wanita, sebenarnya ketika kami mencari riset itu saya benar-benar merasa sedih ketika membaca berita itu. Saya benar-benar merasa sedih. Ada satu poin saya benar-benar merasa, ya ampun, ternyata banyak sekali orang-orang yang hidupnya itu jauh lebih susah daripada saya. Saya yang mahasiswa ini tiap hari ya udah kuliah online gitu, dan kadang saya juga mengeluh. Ternyata lalu saya mencari tahu banyak sekali orang-orang yang hidupnya jauh lebih susah dari saya, termasuk wanita. Dan saya juga membayangkan, saya sebagai anak membayangkan, ya ampun kalau misalnya ibu saya harus mengalami hal yang seperti itu, betapa menyedihkannya. Jadi saya ketika saya bisa propose ide ini dan juga diterima dengan baik, saya merasa ternyata orang-orang juga memiliki rasa empati yang sama, memiliki semangat yang sama. Lalu ini juga berhubungan dengan apa sih yang diperlukan untuk mengembangkan ide. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah partisipasi dari berbagai pihak dan juga kerjasama. Kemarin waktu presentasi juga kami bilang kayak kita ingin mengandalkan the power of youth, karena kami percaya mahasiswa itu punya kekuatan, punya privilege yang bergeraknya bisa cepat, lalu juga didukung oleh banyak pihak. Jadi itu menurut kami. Terima kasih Zeva. Baik, saya undang Ditron ya untuk sepatah dua patah kata mengenai makna kemenangan ini untuk kamu dan apa yang kamu butuhkan ke depannya. Ada Yudis? Tidak ada ya? Ditron. Oh ya, silakan. Jadi
untuk makna dari ini dari kegiatan ini di EU Digiton ini dari tim Detron, sebenarnya kami membuat prototipe produk ini kurang lebih antara pembutuhan waktu kurang lebih 2,5 tahun ke belakang ini hingga sekarang gitu kan. Sebenarnya asal usul kita membuat ini adalah kita punya teman yang kebetulan difabel, kemudian ya benar-benar merasa kesulitan sih. Jadi kemana-mana itu mereka harus didorong atau mungkin menggeser roda gitu kan, biasanya kursi roda, dan itu membutuhkan energi yang lumayan juga untuk bisa menggerakkan itu. Di situ kemudian kita menginterview user istilahnya ya, apakah memang dibutuhkan solusi-solusi semacam untuk memudahkan mereka menggerakkan kursi roda, dan oleh karena itu kita membangun atau membuat solusi-solusi yang kami beri nama Detron Smart Chair itu. Jadi sebenarnya itu kita asal nama Detron pun itu sebenarnya dari komunitas kita adalah mahasiswa di bidang electrical engineering, jadi kita mempelajari tentang elektron dan lain sebagainya, jadi muncul nama Detron itu. Itu jadi kita sebenarnya semacam punya mimpi gitu ke depannya, gimana karya kita ini yang seperti yang sudah istilahnya berusaha payah kurang lebih 2,5 tahun, juga tak luput dari banyak kegagalan gitu kan, misalkan mesinnya terbakar karena mungkin bebannya terlalu berat dan lain sebagainya. Harapan kita mungkin kapan karya kita ini bisa dipakai oleh para difabel di lainnya gitu kan. Oleh karena itu kita istilahnya ada terus mencari gitu semacam kegiatan-kegiatan seperti ini untuk mensosialisasikan karya-karya untuk para difabel termasuk karya kita. Jadi harapannya itu bagaimana, harapan dari kita dari setelah kegiatan ini bagaimana dari EU Digiton ini bisa istilahnya paling tidak minimal menyebarluaskan karya-karya kita ini agar bisa digunakan oleh para difabel di wilayahnya. Itu sih mungkin. Sekian, Mbak. Terima kasih Yudis. Mungkin terakhir tim Elise, apa makna kemenangan ini untuk tim Elise nih? Baik, saya sebagai perwakilan Elise, makna kemenangan sebenarnya makna ya. Dari awal hati kita itu tergerak untuk para disabilitas sensorik, yang mana di kala pandemik ini mereka memerlukan belajar juga, karena untuk bersaling bertemu itu sudah tidak bisa di masa pandemik ini. Tentu kami juga merasa ibah untuk mereka, bagaimana caranya mereka belajar. Maka dari itu ketemulah ide ini, ide Elise ini untuk memberikan jembatan antara disabilitas sensorik ini dan guru. Dan Elise ini memfasilitasi para guru-guru yang bahkan belum bisa bahasa isyarat, tapi bisa mengajar orang-orang yang disabilitas sensorik. Jadi makna kemenangan kami ini adalah bukan makna kami sendiri, tapi makna untuk semua disabilitas sensorik. Kami berharap untuk kedepannya ini bisa dipergunakan oleh orang-orang disabilitas sensorik semua, untuk murid-murid semua, sehingga bisa mendapatkan informasi dan belajar itu jadi sangat mudah. Kami sungguh sangat bangga untuk kepilihnya menjadi juara 3 ini. Background kami adalah mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dari background kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan ini adalah sebuah end product. Dan kami berharap bantuan yang diberikan oleh EU Digiton ini dimaksimalkan oleh kami dan disalurkan informasi dari Elise ini untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga lancar ya prosesnya. Kami juga berdoa untuk kelancaran proses tim Elise juga dan juga pemenang yang lainnya. Baik, untuk teman-teman partisipan lainnya, kalau mungkin sudah saya tutup dulu ya pertanyaannya. Bisa juga nanti langsung ke digiton.app untuk jika emang ada pertanyaan yang tidak sempat untuk ditanyakan saat ini. Nanti di tombol
help di digiton.app itu ada email dari panitia, mungkin bisa langsung mempertanyakannya di situ. Terakhir mungkin ini ada pertanyaan dari media juga, dari Antara News ya, tapi ditujukan untuk Mbak Vita Asyoti dan juga Mbak Andi, Komnas Perempuan. Apa nih harapan dari Mbak Vita dan Mbak Andi untuk inklusivitas perempuan dan kelompok rentan lainnya di dunia teknologi? Serta harapannya dari inovasi-inovasi anak muda ini apa aja? Siapa yang mau mulai duluan nih, Mbak Vita atau Mbak Andi? Mbak Andi kelihatannya sudah tidak available, Mbak, sepertinya. Ya, jadi mungkin dengan Bu Rini barangkali ya. Oke, Mbak Vita dan Bu Rini, silahkan. Boleh saya duluan? Silahkan Mbak Vita. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya ini menarik ya. Jadi gimana ya terkait dengan inklusivitas perempuan dan atau kelompok rentan di dunia teknologi. Sebenarnya dengan adanya digitalisasi saat ini gitu, itu terbuka kesempatan buat teman-teman gitu ya, mau untuk perempuan ataupun kelompok rentan misalnya kelompok dengan disabilitas gitu, untuk bisa berkontribusi terhadap dunia teknologi. Tidak hanya sebagai pengguna, tapi juga sebagai pelaku. Karena saya juga banyak menemukan teman-teman saya programmer yang mereka sebenarnya mempunyai keterbatasan gitu. Saya ada yang mohon maaf ya, ada yang cacat di tubuhnya maupun hal yang lainnya, tapi itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk mereka bisa berkontribusi langsung menjadi pelaku atau bahkan bisa sukses di dunia digital saat ini gitu. Jadi dengan adanya digitalisasi sekarang itu di mana kita bisa bekerja dari mana saja, itu sebenarnya juga membuka kesempatan untuk mereka gitu. Dan kalau misalnya ditanya belajarnya gimana gitu, sekarang ini akses belajar itu sudah semakin terbuka ya, kita bisa melakukan semuanya itu dari online itu. Bahkan saya pernah menemukan, atau nggak cuma 1-2 tapi banyak teman-teman yang awalnya dari hobi ya, teknologi entusias, mereka itu belajar untuk coding itu semuanya itu melalui sosial media atau misalnya channel kayak YouTube gitu. Jadi dari situ mereka belajar dan mengembangkan kemampuannya hingga mereka bisa menciptakan sebuah atau bahkan beberapa solusi yang itu dipakai oleh banyak orang. Terima kasih Mbak Vita. Bu Rini, apakah ada tambahan ada pertanyaan dari Antara nih? Apa nih harapannya Bu Rini mungkin ya untuk konteks inklusivitas perempuan dan kelompok rentan lainnya di dunia teknologi, serta harapan mungkin dari Bu Rini mewakili EU dari inovasi-inovasi anak muda ini? Kalau saya prinsipnya nih, dimanapun siapapun bisa. Jadi itu sebenarnya menurut saya tergantung pada dia suka atau tidak suka, dia passionate atau tidak passionate. Karena kalau orang memang tertarik dengan satu bidang tertentu, ini tidak terbatas hanya di sektor digital ya gitu. Jadi menurut saya di bidang apapun, kalau kita suka dan kalau kita passionate, pasti kita bisa berkarya di situ. Nah, harapan dari EU sebenarnya terutama karena memang kita kan hidup di dalam dunia yang memang kita harus akui ada ketidaksetaraan. Bahwa mereka yang punya privilege akan lebih terbuka peluangnya ketimbang mereka misalnya yang tidak punya privilege. Mereka yang misalnya dalam konteks perempuan misalnya, kita juga pahami bahwa di Indonesia ini ya seringkali konsep bahwa perempuan itu masuk ke dapur dengan laki-laki yang menjadi pencari nafkah buat keluarga itu masih sangat kuat gitu. Jadi hal-hal seperti ini kita harus akui itu ada, tapi pada prinsipnya adalah dunia sekarang ini membuka peluang yang sama sebenarnya bagi siapapun untuk bisa maju. Memang akan ada selalu challenge yang lebih besar buat kelompok-kelompok yang lebih vulnerable. Dalam hal ini misalnya bisa itu perempuan pun bisa kita bagi ya, perempuan yang mungkin berasal dari keluarga middle class akan berbeda tantangannya dengan perempuan mungkin yang berasal dari keluarga miskin gitu misalnya, atau perempuan di perkotaan dengan perempuan di pedesaan akan berbeda. Tetapi pada akhirnya itu kembali saya tekankan bahwa peluang itu ada asal kita mungkin mau mendobrak stereotip itu yang ada. Jadi harapan ke depan sebenarnya seperti tadi saya katakan, ini adalah good practice. Kita juga EU sangat apresiatif terhadap begitu banyaknya antusiasme yang masuk.
Dan sebenarnya di dalam proposal-proposal yang ada tuh pun tim perempuan itu, maksudnya perempuan-perempuan itu cukup masuk gitu di situ. Cuma memang ya in every competition pasti akan selalu ada kriteria-kriteria yang mungkin membedakan satu hasil kerja satu kelompok dengan kelompok lainnya. Tapi sekali lagi kami sangat bangga dan sangat apresiatif terhadap antusiasme dari anak-anak muda yang mau meluangkan waktunya, meluangkan pikirannya untuk bisa ikut di dalam inisiatif ini, dan mudah-mudahan ke depannya ini masih bisa kita lanjutkan. Dan seperti tadi Pak Marco juga sudah tekankan bahwa EU sendiri akan mencoba konsisten gitu di dalam upaya-upaya untuk mendukung teman-teman dalam berkarya. Mungkin dari saya itu tambahannya. Terima kasih Bu Rini. Vina, maaf, Bu Andi ternyata berhasil terkoneksi kembali dan siap menjawab. Maaf. Ya, silahkan Bu Andi untuk menjawab pertanyaannya. Saya ulang lagi ya. Jadi ada dari Antara menanyakan apa nih harapannya Mbak Andi untuk konteks inklusivitas perempuan dan kelompok rentan lainnya di dunia teknologi, serta harapannya dari inovasi-inovasi dari anak-anak muda ini nih apa aja nih? Baik, terima kasih. Minta maaf karena di bandara ternyata cuacanya sudah semakin buruk. Tentunya untuk ke depan ya, saya sendiri merasa bahwa kita kerap-kerap kurang mengeksplorasi ruang di mana kerentanan atas diskriminasi dan kekerasan itu sifatnya berlapis. Jadi kebanyakan memang dia menukik pada satu masalah gitu, tetapi belum melihat keterkaitan dan keterpautan antara satu situasi dengan situasi lainnya yang sebetulnya menjadi semakin kompleks seiring dengan dampak pandemi yang juga semakin panjang nih nanti ke depan, karena kita tahu dia tidak segera usai. Nah, saya bukan saja di dalam kompetisi ini, tapi maksudnya secara umum, saya sangat mendorong agar dalam upaya kita mencari solusi-solusi dari tantangan-tantangan sosial, itu memang menemukan lintasan-lintasan dari kekerasan dan diskriminasi yang berlapis itu, sehingga kita betul-betul bisa memberikan ruang suara dan juga ruang berdaya bagi mereka yang paling terpencil, paling terkucil, dan paling dipinggirkan di dalam seluruh proses-proses yang ada di dalam masyarakat. Saya meyakini bahwa anak muda adalah kekuatan utama untuk menelusuri tadi lapisan-lapisan kerentanan, tetapi juga menemukan solusi-solusi yang mungkin jauh melenting dari proses-proses yang selama ini ada. Nah, saya minta maaf, ini kayaknya dapat instruksi dari translator ya, karena saya lupa untuk memindahkan channel. Baik, jadi saya percaya bahwa anak muda adalah kekuatan utama untuk menelusuri lapisan-lapisan itu dan menemukan inovasi-inovasi yang jauh lebih kreatif, melenting dari masa sekarang ini, tetapi membayangkan kehidupan yang lebih utuh, yang lebih memungkinkan, sehingga tidak ada orang yang tertinggal di dalam seluruh proses pembangunan ini, dan semua orang bisa memperoleh manfaat yang setara sebagai manusia. Sekali lagi terima kasih loh ya, dalam proses ini saya sungguh belajar banyak dari seluruhnya. Terima kasih. Baik, Mbak Andi, terima kasih banyak. Itu mungkin sebuah penutupan ya dari proses Q&A kita juga. Nah, tadi saya sudah janjikan bahwa akan ada Kahoot quiz ya di dalam proses acara kita hari ini. Akan ada 3 pemenang melalui proses Kahoot quiz ini. Nah, silahkan nih teman-teman mengikuti permainannya nih. Nanti 3 pemenang juga akan mendapatkan hampers prize berisikan t-shirt dan eco bag. Jadi masing-masing pemenang akan mendapatkan itu. Akan ada 3 pemenang. Dan silakan yang sudah berpartisipasi untuk bermain di Kahoot Quiz EU Social Digital 2021. Nanti silakan gabung di www.kahoot.it, masukkan PIN 2603204 dan kita siap main Kahoot Quiz.
Mungkin diulang kembali, Pak, informasinya? Nah, www.kahoot.it dengan PIN 2603204 ada di layar. Teman-teman silahkan ya di www.kahoot.it, PIN-nya 2603204. Nah, sudah ada tuh Ahmad Fajar, Jihan. Dari Aceh juga, keren. Jauh-jauh dari Ya, Aceh. Aidil Aceh, Tari Dare. Silakan. Nanti pemenangnya mendapatkan prize yaitu t-shirt eco bag dari EU. Oke. Gimana nih Pak? Silahkan deh dibantu untuk proses permainannya. Kita tunggu sampai terkumpul peserta. 2 menit lagi, kalau sudah tidak ada penambahan, ini kita sudah terkumpul 16, kalau masih pada mau nambah, bagus, tambah lagi. 2 menit lagi kita batasi, langsung kita start. 4:45 Kahoot Quiz kita mulai. Baik, ayo segera teman-teman partisipan, di jam 4:45 akan ditutup dan akan dimulai Kahoot Quiz-nya. Bagi pemenang akan mendapatkan prize, jadi jangan sampai terlewat. Ayo kita gabung. www.kahoot.it 2603204. Sebenarnya tidak ada lagi nih pergerakan. Oh, ada. Oke, sip. Baik ya, sambil kita tunggu ya. Mungkin sekaligus saya ingin mengumumkan ya, nanti setelah Kahoot Quiz berlangsung dan pengumuman 3 pemenangnya, kita akan ada foto bersama. Jadi nanti jangan kemana-mana dulu untuk pemenang. Siapkan diri untuk membuka kameranya juga kali ya, untuk kita berfoto bersama. Pemenang masih ada ya di sini ya. Mungkin bisa di raise hand ya, siapa saja pemenang yang masih di jaringan Zoom kita ini, sehingga nanti kita sudah bisa absensi ya untuk proses foto bersama. Pergerakan masih bertambah, 1 menit lagi. Kalau masih tambah, saya tetap akan mulai 4:45 atau extend, Mbak? Enggak, tetap mulai di 4:45 karena kita sudah waktunya untuk menutup. Jadi kita waktunya di 4:45 ya, selesai ya. Silahkan teman-teman buruan, mungkin beberapa detik lagi nih sudah tutup nih. Nanti tepat di jam 4:45 di komputer saya nyalakan. Ya. Iya, mantap. Sudah, silahkan. -19 orang menjawab aksi muda untuk perubahan, dan itu benar. Baik, silakan. Berikutnya. Audionya nggak bisa keluar ya Pak Israel kayaknya ya. Ayo, ini saya sudah mengungkapkan berkali-kali nih dari tadi nih. Semoga tadi menyimak ya. Mantap. Vigo Agung sepertinya
semangat 45 nih. Ayo. Kalau di acara dulu langsung sendiri dia memimpin gitu. Ayo terus. Memimpinnya bisa bertahan nggak nih? Baik. Siapa nih pemenangnya? 1, 2, 3 silakan. Wow, selamat. Vigo Agung, pemenang pertama. Joseph S, pemenang kedua. Dan Manda, pemenang ketiga. Selamat. Kalian berhak mendapatkan prize t-shirt dan eco bag. Selamat ya. Baik, dengan demikian kita sudah selesai nih, sudah di penghujung acara. Nah, sebagaimana telah saya katakan sebelumnya bahwa kita akan ada proses foto bareng ya, jadi nanti siap-siap untuk foto bareng setelah saya menutup acara ini. Baik, saya selaku MC dan moderator selama acara ini berlangsung mengucapkan terima kasih untuk seluruh partisipan dan juga panelis dan juga perwakilan dari EU, tim EU Pop 2021, EU Social Digital 2021 ini yang telah membimbing acara ini sehingga bisa terpandu dengan baik dan benar. Dan saya merasa bahwa teman-teman di sini tuh sangat antusias ya, semuanya menanyakan pertanyaan dan juga menyimak sampai bisa tahu tuh semuanya jawabannya. Teman-teman, sebagaimana dikatakan oleh perwakilan EU sebelumnya bahwa platform ini adalah platform EU Social Digital ini adalah platform yang cukup perdana ya dilakukan dan terbukti telah memantik banyak partisipasi dan juga perilaku yang sangat inovatif untuk keprihatinan sosial yang ada dialami oleh teman-teman yang mengalami kerentanan. Dengan demikian bahwa teman-teman di sini tidak hanya partisipan tapi juga panelis juri memiliki banyak sekali ruang untuk belajar, baik belajar dari proses juga dari konsep-konsep yang telah masuk. Jadi proses belajarnya itu dua arah, nggak hanya teman-teman partisipan tapi juga teman-teman jurinya gitu. Jadi di sini sebuah kegiatan yang sangat-sangat amat memiliki proses yang interaktif ya. Jadi memantik semua keingintahuan orang dan juga menguatkan proses-proses kegiatan dan intervensi pembangunan sosial ke depan. Di sini ada Asioti, ada Komnas Perempuan, dan juga ada EU sendiri yang juga mengungkapkan secara gamblang bahwa mereka tidak pernah yang namanya berada dalam proses interaksi ini, bahwa ternyata anak muda juga memiliki keprihatinan sosial, satu. Dan kedua, ternyata banyak sekali platform-platform sosial digital yang bisa menjadi potensi untuk membuat perubahan. Semoga tidak hanya menjadi pelajaran bagi kita semua selama proses EU Social Digital, tapi juga bisa diteruskan secara berlanjut di dalam kesempatan dan peluang dan ruang apapun. Saya sebagai bagian dari tim juga ingin mengucapkan terima kasih dan juga saya belajar banyak. Baik, dengan demikian saya tutup acara EU Social Digital 2021 yang pertama. Selamat kepada pemenang dan selamat kepada pemenang Kahoot Quiz juga loh. Jadi kita ucapkan good luck ya, selamat berjuang untuk para pemenang untuk melanjutkan proses produk kalian untuk membantu banyak orang lebih banyak lagi.